Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam mengajarkan manusia tentang akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak mulia dalam Islam adalah mengajarkan adab ketika menguap. Menguap kerap dirasakan setiap manusia bila merasakan kantuk atau kekurangan oksigen. Namun tak sedikit yang ketika menguap membiarkan mulutnya terbuka lebar bahkan sampai mengeluarkan suara "ha". Lantas bagaimanakah adab menguap yang dianjurkan dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana adab kita saat menguap. Sebab menguap itu datangnya dari setan, oleh karenanya dianjurkan untuk menutup mulut saat itu terjadi. Bagi sebagian orang menguap dengan membuka lebar-lebar dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak orang juga mengeluarkan suara yang keras bersamaan dengan menguap. Ajaran Islam tidak menganggap menguap ini sebagai hal yang sepele. Umat Islam tidak boleh sembarangan saat menguap. Seorang muslim harus memperhatikan sikapnya saat ia menguap. Adab menguap tidak hanya diatur dalam kehidupan sosial budaya, tetapi dalam Islam pun hal tersebut juga diatur. Jika seseorang menguap, hendaknya ia memperhatikan adab sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan untuk menahan saat menguap. Menguap adalah hal yang dibenci Allah karena menguap datangnya dari syaitan. Karena itu, kita disunahkan untuk menahan pada saat menguap. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena itu, jika seseorang bersin, lalu ia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Sedangkan menguap berasal dari syaitan. Karena itu, jika seseorang menguap, maka hendaklah ia menahannya sekuatnya, karena ketika seseorang menguap, maka syaitan telah menertawakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menguap dalam hadis tersebut berada dalam konteks ketika sedang salat, karena itu, hukum menguap ketika salat adalah makruh. Terkait dengan hadis ini, Imam An-Nawawi pun berpendapat, kata menguap disandarkan kepada syaitan karena menguap dapat menyebabkan seseorang mengikuti syahwatnya karena beratnya badan, lemasnya badan, dan gemuknya badan. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah peringatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas sebab-sebab yang dapat membuat kita menjadi menguap, yakni terlalu besar tempat makanan dan terlalu banyak makan. Dalil lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan menurut kemampuannya, karena sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulutnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menahan suara ketika menguap. Sebagaimana adab saat bersin dalam Islam, ketika menguap dimakruhkan mengeraskan suara atau dengan kata lain menahan suara ketika menguap. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan menurut kemampuannya dan janganlah sekali-kali ia mengatakan "ha, ha", karena sesungguhnya pada saat itu syaitan menertawakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, disunahkan menutup mulut dengan pakaian atau tangannya ketika menguap saat salat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap pada saat salat, hendaklah ia meletakkan tangannya pada mulutnya, karena sesungguhnya syaitan masuk pada saat menguap." Hadis riwayat Muslim. Sebagian orang terkadang sengaja mengangkat suara ketika menguap untuk membuat orang tertawa, dan dia bangga melakukannya. Ketahuilah, itu bukan adab yang baik. Justru sebaliknya setan yang akan menertawakannya. Jika dilihat lebih dalam, memang menguap itu selalu identik dengan rasa malas. Menguap juga sering dianggap mengganggu saat beribadah atau bekerja melakukan aktivitas sehari-hari karena berkaitan dengan rasa kantuk. Untuk melindungi diri dari setan, dianjurkan juga agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menguap dengan tetap menahan mulut tetap tertutup. Hal ini berkebalikan dari bersin yang justru dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.